Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salamnya semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 3 Cibadak, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMPN 3 Cibadak, anak-anakku siswa-siswi SMPN 3 Cibadak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan tausiah duha yang walaupun dilaksanakan dengan cara virtual ya. Nah, semoga kegiatan ini tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dilimpahkan kesehatan, keberkahan ya, untuk menuntut ilmu. Semoga ilmu yang disampaikan oleh para dewan guru ya, itu semuanya bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tausiah dengan tema yaitu 5 rahasia persiapan kematian. 5 rahasia persiapan kematian itu diantaranya ya, yang pertama ya, yaitu jangan sia-siakan kewajiban. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah ya. Nah, makanya Allah itu memerintahkan kepada kita ya, merupakan suatu kewajiban ya yang harus ditunaikan selaku makhluknya, yaitu untuk beribadah kepadanya. Nah, makanya kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita selaku makhluknya, jangan sekali-kali kita menundanya. Selama kita mampu, selama kita bisa, ada waktu, ada kesempatan, segerakanlah ya kewajiban kita kepada Allah. Utamakan, lebih utama ya, dari yang paling utama itu melaksanakan atau menunaikan kewajiban dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu jangan pernah menyia-nyiakan taubat ya. Nah, selama kita bisa ada waktu ya, kita itu harus selalu setiap saat, setiap hari itu meminta ampun ya, bertaubat kepada Allah, karena setiap hari kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, baik itu dosa ucapan ataupun perbuatan kita, terutama yang tidak terasa itu perbuatan lisan ya. Nah, kadangkala kita itu dengan tidak sengaja ya menggibah orang, mencemoohkan orang ya, dan lain sebagainya ya. Nah, itu dosa-dosa yang tidak terasa ya, yang setiap hari oleh kita lakukan. Oleh karena itu kita harus setiap hari, setiap saat kita harus selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa sesama manusia, itu kita meminta maafnya kepada sesama manusia ya. Jangan sampai kita itu kesalahan ataupun dosa kepada sesama manusia sampai terbawa mati ya. Itu kita rugi nanti ya, kalau membawa dosa ya, belum kita taubat ya, kita sudah meninggal. Nah, itu nanti dalam saat yaumul hisab kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu kita kalau punya kesalahan sesama manusia, segerakanlah kita untuk saling memaafkan. Orang yang meminta maaf itu adalah orang yang mulia.
Orang yang memaafkan kesalahan orang lain itulah orang yang lebih mulia, ya. Kemudian yang ketiga yaitu jangan pernah meremehkan maksiat. Sekecil apapun dosa, ya, itu jangan sampai kita itu merasa kecil ini mah dosanya. Jangan meremehkan maksiat, ya. Dalam bentuk apapun tetap yang namanya dosa, ya, yang namanya maksiat itu tetap saja dosa, ya. Nah, kita itu kalau sudah berani meremehkan maksiat, dosa yang kecil itu nanti lama-kelamaan itu dosa yang kecil setiap saat, setiap hari kita lakukan, lama-lama dosa itu menjadi besar karena kita jarang melakukan dosa besar sekaligus, ya. Itu dari kecil, ya, dari dosa-dosa kecil, cuman kita tidak cepat bertaubat, ya. Nah, sehingga dosa kita itu menumpuk. Nah, itulah yang menjadi dosa besar. Nah, makanya kita jangan sekali-kali menunda untuk bertaubat, ya. Kemudian yang keempatnya itu jangan meremehkan kebersamaan. Nah, walaupun kita sekarang dalam kondisi pandemi, ya, harus jaga jarak, ya, bukan dalam artian kita itu tidak boleh silaturahim, ya. Tetap walaupun kita itu jaga jarak, tapi kita itu silaturahim, ya, tetap kita itu harus dekat. Kita untuk saling saling peduli, ya, satu sama lain, saling memperhatikan kita, ya, baik itu mengenai misalkan kita itu memberikan ada rasa empatinya, ya, kepada sesama teman ataupun kepada tetangga, kepada saudara, ya. Tetap hati kita itu harus dekat, ya. Tetap secara manusiawi, ya, secara kewajiban kita, ya, sesama muslim itu tetap kita harus dekat, ya, dengan orang itu, walaupun kita tetap secara fisik kita harus menjaga jarak, ya, tapi hati kita tetap harus dekat dengan cara kita itu menjalin silaturahim, ya, dengan sesama muslim, ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat, ya, yang keempatnya itu yaitu jangan yang kelima, ya. Yang kelima itu agar kita itu husnul khotimah, ya. Jadi meninggalnya itu kita harus dalam keadaan husnul khotimah. Nah, makanya setiap hari, setiap saat kita selama kita mampu, bisa, ya, untuk menunaikan kewajiban, ya, menjaga tali silaturahim, ya, menjaga kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Nah, semoga, ya, kita di akhir hayat kita ini, ya, yang tidak tahu kapan Allah memanggilnya, nah, kita itu agar senantiasa kita memohon sama Allah untuk husnul khotimah, ya, untuk di akhir hayat kita itu baik, ya, dengan kita itu dalam keadaan ada dalam ridho Allah hidup kita itu, sehingga meninggalnya pun juga kita ada dalam ridho Allah, ya. Kalau kita sudah ada dalam ridho Allah, ya, itu menjadikan pahalanya itu sebagai balasan husnul khotimah, ya, di akhir hayatnya itu baik, ya. Nah, itulah orang yang beruntung itu ketika meninggalnya itu husnul khotimah. Kita tidak tahu, ya, sekarang mungkin kita bisa melaksanakan ibadah, ya, kewajibannya, ya, sunnahnya kita jalankan, tapi kita tidak tahu apa istiqomah apa tidak, ya, apa di akhir hayatnya kita tidak bisa terus seperti ini, ya. Kadangkala kita itu mungkin lagi lengah atau bagaimana, ya. Nah, semoga, ya, kita memohon kepada Allah, semoga di akhir hayat kita itu kita bisa husnul khotimah, ya. Kita selalu berhati-hati, kita selalu waspada, ya, dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini agar senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf jika ada salahnya, itu merupakan kebodohan dari Ibu sendiri.
dan apabila benarnya semoga menjadikan ilmu buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.